Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratna Pertiwi dari kelas akuntansi 6 SIP 3. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang packing order teori. Apa sih packing order teori itu? Yaitu berlawanan dengan trade of theory. Packing order itu teori menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba yang ditahan dan kebutuhan investasinya. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasi. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan probabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Itu dikemukakan oleh Meyers dan Maloof tahun 1984. Yang dikemukakan oleh Karen et al. Tahun 2000 dengan meringkas mengikhtisar teori packing order sebagai berikut. Pertama itu ada perusahaan menetapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Yang kedua ada perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasinya itu dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Terus saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jenis modal. Akan dilakukan yang terakhirnya. Sedangkan untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan frekuensi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasinya, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Packing order teori ini mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak bisa didapat dari pendataan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan kedua dan ekuritas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Dalam teori packing order ini menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependent, yaitu cash holding. Di dalam penelitian ini, karena packing order teori menjelaskan faktor penentu dalam penahan kas yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka akan membagikan kas tersebut pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain dilihat melalui variabel dividen, cash holding, teori packing order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibanding dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika menjadi financial distress. Variabel independen,
capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Capital expenditure dianggap sebagai kas keluar itu karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Nah, begitu penjelasan tentang teori pecking order dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.